Istri sudah masak, lalu pada saat kita buka makanannya, memang langsung nampaknya tidak enak, tapi tidak boleh jujur di depan istri. Kita makan tetap ditanya istri, nama apa? Enak, Masya Allah, enak sekali. Tidak ada di warung lain seperti ini. Mulai besok, Insya Allah, ada baju di warung bukan 3. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dan akhir yang perlu kita tahu, semua bohong diharamkan Allah, kecuali pada 4 perkara. Yang pertama, berdasarkan ayat Allah SWT, bohong yang dibolehkan adalah dalam keadaan darurat terpaksa demi menyelamatkan nyawa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, man ukriha, yang dipaksa sesuatu, melakukan sesuatu, boleh berbohong demi menyelamatkan nyawa. Jadi misal kita ditangkap dalam satu perang, disuruh untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, dipaksa. Kalau tidak, maka pistol akan berbunyi di kepala kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah SWT, silahkan katakan Tuhanmu adalah yang lain. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, tapi hatimu tetap mengatakan bahwa Allah adalah satu, Nabi Muhammad adalah Rasul. Dibolehkan di saat itu saja. Nah, itu bodohnya kadang-kadang orang tua kita, dikira mulut kita sudah mengatakan Tuhan kita berbeda, dikira kita sudah meyakininya, tapi yang bermain adalah hati. Dan itu kemudahan Allah bagi kita. Cuma kalau keadaan yang begitu, yang paling baik adalah pilih mati. Kapan lagi syahid? Belum tentu dapat kesempatan kedua. Seandainya dipaksa untuk beralih akidah, disitulah kita mengejar syahid. Tidak, Tuhan pun tetap Allah. Dan syahid itu mahal. Tidak semua orang mendapatkannya. Yang paling banyak meninggal di atas kasur dalam rumah sakit. Yang dapat syahid mahal, apalagi sekarang susahnya mendapatkan label itu. Nah, jadi boleh berbohong. Yang pertama dalam keadaan darurat, tapi hatinya tetap beriman. Yang kedua, berbohong dalam medan perang, kata Rasulullah, dibolehkan. Panglima perang boleh mengatakan kepada anak buahnya, jangan takut, musuh kita itu kecil-kecil, cebol-cebol, bubur, pistolnya cuma pakai pistol ayam saja. Anakku ya, maju semuanya. Begitu maju, Pak, rupanya mobil-mobil balik turun dengan persenjataan lengkap. Bolehkah berbohong? Dibolehkan untuk memberi semangat kepada pasukan, boleh. Tapi jangan kebiasaan, nanti tak diangkat lagi jadi panglima. Kenapa? Karena kebiasaan berbohong. Hanya dipakai komandannya. Tapi itu. Yang kedua, boleh berbohong. Islahum bainan nas, kata Rasulullah, di saat mengislah di antara dua orang yang bertikai. Jadi A dan B bertikai. Kita katakan ke si A, si B tadi memujimu, jumpa dengan saya di pasar. Dia katakan dia ingin berbaikan denganmu. Cukup itu gelegan. Padahal B tidak mengatakan itu. Itu versi kita sendiri. Kita jumpa sama si B, kita katakan tadi jumpa sama si A. Si A katanya sebenarnya dia ingin menghubungkan kembali silaturahmi, maka katakan dia tidak berani datang. Dia sudah menyesali perbuatannya. Padahal A tidak mengatakan itu. Begitu jumpa A dan si B, sudah saling kedip-kedip mata, ada sinyal kayaknya tadi mengharapkan untuk berbaikan kembali. Padahal kita bohong. Mereka tidak pernah. Tapi tujuan kita ingin mengislah di antara manusia. Dibolehkan. Cuma jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan nanti seandainya A tanya sama si B, betul tadi kamu bilang bahwa kamu, anak bukannya. Si B pun bertanya, betul anak bukannya. Berarti belum nanti semua. Karena masuk itu. Tapi usahakan jangan sampai ketahuan. Dan ini adalah kerjanya pemimpin, kerjanya Pak Kecil. Dibolehkan sedikit-sedikit mengolah supaya warganya tidak sampai ribut. Tapi jangan ketahuan sama warganya. Yang terakhir yang dibolehkan berbohong adalah untuk menjaga perasaan pasangan hidup kita. Dibolehkan berbohong. Istri sudah masak, lalu pada saat kita buka makanannya, memang langsung nampaknya tidak enak,
tapi tidak boleh jujur di depan istri. Kita makan tetap ditanya istri, nama apa? Enak. Masya Allah, enak sekali. Tidak ada di warung lain seperti ini. Mulai besok, insya Allah ada baju di warung bukan 3 Bapak perlu tahu, istri makin dibohongi makin suka. Misal kita katakan di wajahmu bagaikan rembulan, dia katakan, yang benar, pasti abang bohong. Betul, bohong. Begitu kita katakan, dia sudah bohong, enggak. Yang tadi apa yang benar? Dia suka mau dibohongi lagi. Makanya penuhilah kalimat kita, memuji-muji istri walaupun itu adalah kebohongan. Dia sedang lihat di cermin, kita katakan, oh Masya Allah cantiknya kamu di cermin. Tapi kalau cerminnya pecah, atau banyak bapak itu orang menodongi dari JO cukup dah. Tapi BJO ada ni. Bisa juga begitu. Bagaimana Allah SWT. Jadi bapak itu Allah, istri juga boleh berbohong untuk membuat suaminya senang. Tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan sampai tidak dipercaya lagi. Jadi ada batasan-batasan. Senangkanlah pasangan hidup kita. Walaupun sedikit-sedikit punya bumbu-bumbu yang tidak terbatas, tapi itu dibolehkan dalam agama. Karena Rasulullah SAW menjaga hubungan rumah tangga sampai ada satu dinas di syaitan yang tugasnya menceraikan suami istri. Maka dibolehkan untuk melakukan sedikit lebih dibandingkan normalnya hidup dalam rumah tangga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita terjaga dari kebohongan mulut kita kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada sesama manusia. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.